Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Intahina min musnad al-Imam Ahmad ya kawan. Intahina. Qara'na? Amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala Ahmad ibn Hanbal هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي. Al-Marwazi dari Marwah. Dan antum perhatikan perbedaan bacaan. Kalau sebelum ya itu ada za, ya, maka bacanya Marwazi, Zai, ya, dari Marwah. Adapun kalau za, maka bacanya Al-Marruzi, dari Marrud. Nah, ولد سنة 64 بعد 100 من الهجرة. Dilahirkan tahun 164 Hijriyah di Marwah. ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع. Lalu beliau dibawa ke Baghdad dalam keadaan beliau masih masa penyusuan. وقيل ولد في بغداد. Ada yang juga mengatakan dia lahir di Baghdad. نشأ يتيما وطاف بالبلاد والآفاق. Beliau tumbuh sebagai seorang anak yatim dan beliau melakukan rihlah di berbagai negara dan penjuru dunia. Li talabil hadits fasami'a min masyayikh al-'asr fi al-Hijaz wal-'Iraq wasyam wal-Yaman. Nah, وعنى عناية عظيمة بالسنة والفقه حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم. وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. فقال الشافعي خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهويه أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وقال ابن المديني يعني علي ابن المديني إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة. وقال الذهبي انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع وأجمعوا على أنه ثقة حجة إمام. انتهى. توفي في بغداد سنة 41 بعد 200 عن 77 عاما، يعني عمره 77 عاما. وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى آداب العالم والمتعلم. آداب العالم والمتعلم. فائدة العلم وثمرته. العمل بما علمه، لأن العمل هو ثمرة العلم. فمن لم يعمل بما علمه كان علمه وبالا عليه. Nah, yani hujjah alaih, justru akan membinasakan dia apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. وحجة عليه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hujjatun laka yani yunjika, wa hujjatun 'alaika ay idza harafta anhu wa 'aradta 'anil Qur'an fasatakunu mulqa ila an-nar wa yutrahu fi an-nar waliyadhu billah. ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها. Masing-masing dari setiap alim dan yang belajar ada adabnya. Nah, minha ma huwa mushtarakun bainahuma wa minha ma huwa ada yang sama, yakni kedua-duanya sepantasnya memiliki adab tersebut. Ada yang khusus dari adab seorang murid, demikian pula seorang yang memberikan pelajaran. Famin al-adab al-mushtarakah al-awwal ikhlasun niyyati lillah bi an yanwi bi ta'allumihi wa ta'limihi at-taqarruba ila Allah bi hifdhi syari'atihi wa nashriha wa raf'il jahli anhu wa 'anil ummah. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة. Barang siapa yang meniatkan dirinya ketika belajar ilmu syar'i untuk mendapatkan dunia, apakah itu jabatan atau untuk mendapatkan harta, kedudukan, sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk mendapatkan siksaan. Waliyadzu billah. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. Barang siapa yang pelajari ilmu, yang ilmu ini mesti dituntut karena Allah, mengharapkan wajah Allah, namun dia tidak menuntutnya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, maka baunya surga dia tidak akan mendapatkannya pada hari kiamat. Baunya, apalagi surganya, menunjukkan ketidakikhlasan dia. Nah, dalam menuntut ilmu. Dan hadis ini mu'al, ya, ada penyakitnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahadits Mu'allah Zahiruha Shihhah. Abu Zur'ah, antum lihat catatan kaki juga, Abu Zur'ah merajihkan bahwa ini mauquf, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari yang meriwayatkan darinya, Abu Hurairah. Wa ruwiya annahu qala man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyaingi para ulama, ya, untuk debat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, yakni riya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, maka ini yang terpenting, ikhlas. Kita menuntut ilmu dengan niat ibadah, seperti salat, seperti puasa dan yang lainnya, dituntut ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Atsani al-'amalu bima 'alim. Dia harus mengamalkan apa yang telah dia ilmui.
Faman 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Maka barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang telah dia ilmui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padamu ilmu. Nah, jadi dengan takwa menambah ilmu ya akhwan. Qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan hidayah ditambahkan lagi kepada mereka hidayah. Nah, ya, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan, ya, balasan dari apa yang telah mereka amalkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka al-'amala bima 'alima aw syaka ay yaslibahu Allah ma 'alim. Dan barang siapa yang meninggalkan beramal dengan apa yang telah dia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa yang dia miliki dari ilmu. Maksiat ya ikhwan menyebabkan berkurangnya ilmu. Maksiat menyebabkan seorang semakin jatuh dalam kebodohan. Kita selalu mengingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau mengeluhkan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Karena mereka membatalkan janji mereka untuk taat dan beribadah, maka kami pun melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu jadi keras. Ilmu itu enggak bisa masuk ke sana disebabkan karena kerasnya hati. Waliyadzubillah. Nah, mereka merubah-rubah firman-firman Allah dari posisi-posisinya. Lalu mereka meninggalkan bahagian dari apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. الثالث التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebab itu merupakan buah dari ilmu ya akhwan. Benar kata pepatahnya orang Indonesia, bahwa seorang itu semakin bertambah ilmunya, semestinya semakin tawadhu. Bagaikan padi yang semakin tua semakin merunduk. Nah, ya, minal waqar, ketenangan, husnis samti, ya, walinil janib, ya, ringan tangan, ya, baik. Nah, perangainya, wa badlil ma'ruf wa ihtimalil adha, senantiasa berbuat al-ma'ruf, sabar menghadapi cobaan. Ini penting ini bagi seorang dai, seorang penuntut ilmu, ya. Kadang-kadang hilang kesabaran itu. Ya, tersinggung sedikit, wah, pondok apa ini? Pindah. Masa ada pondok kayak gini? Mulai tersinggung. Nah, bagaimana kalau mereka menuntut ilmu, ya, kepada Al-A'mash
rahimahullah ta'ala. Subhanallah, sabarnya murid-murid Al-A'mash. Tidak berhenti, mereka terus cari kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Sampai dikejar-kejar anjing pun nggak jadi masalah. Cari kesempatan. Nah, rahimahullah. Butuh kesabaran. Kadang-kadang ya ikhwan, ya, jika kita sebagai seorang murid, kadang-kadang kita tidak sependapat dengan guru yang membimbing kita. Kadang-kadang ya, kita tidak senang melihat perangai dari guru, dari murabbi, dari yang membimbing kita. Nah, sehingga butuh kesabaran dalam menghadapi semua itu. Guru itu bukan seorang yang maksum, tidak pernah berbuat salah. Nah, demikian pula sebaliknya, seorang guru ya, mengerti keadaan murid. Nah, mengetahui kondisi mereka. Ya, tentunya dengan bimbingan syar'i. Nah, wa ghairi dzalik min al-akhlaq allati yuhmadu 'alayha syar'an aw 'urfan salima, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang terpuji baik secara syar'i maupun secara urf yang selamat dari penyimpangan. Nah, akhlak yang baik ini penting ya kawan. Ya, antum itu di hadapan orang-orang awam, mereka menganggap antum itu Syekhul Islam. Ya, atau bahkan mereka menganggap antum itu seperti malaikah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga ketika terjadi kekeliruan, itu sangat fatal akibatnya. Nah, akhlak yang mulia. Ya, kadang-kadang sebagian menyangka bahwa senyum itu kurang bagus. Ya, bahwa kalau orang senyum pada kaum muslimin itu, wah, kayaknya mengurangi wibawa. Siapa yang mengatakan seperti itu? Nah, maunya selalu didahului senyum. Nah, ya, senyum itu diantara akhlak yang mulia. Kadang-kadang pandangan sebagian orang, mereka memandang salafi itu kejam-kejam semuanya. Kalau lewat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak mau kelahi dah. Nah, apakah seperti itu ya kawan? Tapi bedakan antara hajar. Ada yang perlu untuk kita tidak senyum pada mereka. Ya, kalau mereka itu adalah du'at ilal bid'ah, mengajak kepada bid'ah, min ru'usil mubtadi'ah, jangan. Ya, cari jalan lain itu lebih selamat. Nah, dan jangan juga bersikap berlebih-lebihan dalam menyikapi. Maunya senyum aja terus jalan senyum sendirian. Ya, orang ngelihat ada apa ini kok? Si fulan senyum terus, naik motor senyum, jalan senyum, ada apa? Tanpa sebab. Ya, ada kelainan ya kan? Atau senyum pada setiap orang. Ya, kayak ajarannya si Aagim itu. Setiap ada yang masuk pondoknya, wah sudah berdiri ke para wanita-wanita. Laki perempuan yang masuk, senyum, jagalah hati. Ya.
Ya jangan seperti itu. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jangan setiap ada yang lewat hatta akhwat atau wanita disenyumin. Bahaya itu, fitnah. Ya. Tapi kepada ikhwan, kepada kaum muslimin, ya. Penting ya ikhwan. Nah. Ya, sangat penting. Oh, tapi dia gayanya kayak tablik. Ya. Apa ente yakin dia tablik? Kemudian kalau dia anggaplah dia pernah ikut tablik, apakah dia termasuk yang dai? Kadang-kadang sebagian mereka orang-orang awam yang tidak mengerti sama sekali. Taunya itu baik ya sudah ikut, taunya itu Islam, ya. Karena doktrin yang diberikan beliau dia ikut. Nah, bedakan antara dai dengan yang bukan dai. Bedakan orang yang mu'anid, ya, yang ngeyel, dengan orang yang memang tidak mengerti. Ya. Mereka butuh untuk dibimbing dengan hikmah. Sampaikan dengan cara yang baik. Nah. Ya. Penting ya kawan. Ada tamu diberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Bagus. Penting. Nah, jangan ada tamu baru datang, ya mungkin dia orang yang belum banyak mengerti. Nah, antum langsung curiga kepada dia, ini kelihatannya ada tanda-tanda apa si fulan ikhwani atau yang lainnya, langsung didebat. Tamu baru datang langsung diajak debat. Nah, kalaupun hendak diajak ngobrol, sampaikan dengan cara yang baik. Memang dia mungkin ingin mencari kebenaran, ya, tertutup dari mereka itu al-haq, sehingga butuh mereka itu diberikan nasihat, bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka. Nah, kita mengerti bahwa, ya, di negeri kita bahkan di tempat yang lain banyak sekali terjadi penyimpangan. Namanya selain ahlus sunnah, ya, la yubalun bi ahkam syara'. Mereka tidak memperdulikan hukum-hukum syar'i. Nah, akan tapi dalam mengingkari kemungkaran kan ada tahap-tahap. Mengingkari kemungkaran yang akan menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih parah, tidak diperbolehkan, haram. Nah, hadis al-Arabi antum sudah mengetahui, ya, sehingga perlu kita melihat keadaan di kulli maqamin maqal. Nah, pernah ada suatu kejadian, ya, si ustadz ini baru sedang akan mengisi muhadarah. Ya. Tiba-tiba rupa-rupanya di sudut, ya, salah satu sudut masjid itu ada yang ingin motret. Nah, ya, dia ada di bagian sebelah kirinya ustadz. Nah, rupa-rupanya ketika dia hendak motret dilihat oleh salah seorang ikhwan sebelah kanan, paling ujung. Begitu dia akan motret dilihat sama ikhwan ini, itu lari seperti lari 100 meter. Ini di hadapan ustaz. Ustaz di depan, ini semuanya jamaah. Lari. Tangkap. La haula wala quwwata illa billah. Ajib. Itu kemungkaran. Nah, tapi apa seperti itu cara mengingkarinya? Nah, apa tanggapan mereka nanti? Nah, ya dengan cara yang baik, ya, mungkin mundur, ya, kemudian muter, datangi, ya.
beritahu, tidak boleh Pak, jangan. Masa lari gitu ya di depan ustadznya. Ya. Ini para jamaah orang-orang awam di hadapan. Nah, ini khawatir akan menimbulkan fitnah. Nah, barakallahu fikir. Ya kalau hanya sekedar fitnah di situ saja, ya, atau kepada orang itu saja, akhlaknya jelek dan seterusnya. Tapi kalau fitnahnya sampai ke dakwah, nah, ingkari dengan cara yang baik, hikmah. Barakallahu fiik. الرابع اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة. Menjauhi akhlak yang rendah dari perbuatan keji, mencela, mengganggu, keras, ya. Nah, sikap rendah yang terhina. Nah, baik ngomong, ya, pada ucapannya atau pada keadaannya. Wa ghairi dzalik mimma yudhammu alaihi syar'an aw 'urfan saliman, dan yang lainnya dari sesuatu yang dicela baik secara syar'i atau secara urf. Nah, sebab ini termasuk dari khawarimul muru'ah yang akan merusak harga diri seseorang. Nah, ya, nah, penting ya, kawan. Ya, ngobrol di tempat-tempat umum, ya, ketawa-ketawa. Nah, di tempat terbuka orang melihat, ya, tertawa terbahak-bahak. Orang akan memandang kondisi kita, apalagi kalau ketahuan kita sebagai seorang thalibul ilm. Ya. Kalau di satu daerah, kadang-kadang di sebagian daerah ada yang mereka menganggap rendah kalau ada orang yang suka makan berjalan, iya kan? Nah, walaupun ada satu pendapat yang bolehkan itu, akan tapi barakallahu fi dalam, ya, kondisi suatu tempat yang mereka mencela sekali orang yang makan berjalan tersebut, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ya, seorang thalibul ilm berjalan, ya, gerah, diangkat gamisnya, dibuka, sampai kelihatan perutnya. Jangan seperti itu. Kalau kita hitung-hitung penyakit, banyak sekali. Ya. Ada yang ketika melihat makanan kejar-kejaran. Tullabul ilm kejar-kejaran. Apa yang dikejar? Potongan ayam. Masya Allah, sepotong ayam kejar-kejaran. Wah, itu punya anak ya. Ajib. Allah musta'an. Ngomong diperhatikan. Nah, ya, hati-hati dengan, ya, pembicaraan-pembicaraan yang akan menyebabkan runtuhnya, jatuhnya harga diri kita di hadapan masyarakat. Minal adabil mukhtassati bil muallim, di antara adab-adab yang khusus bagi seorang guru yang mengajar. Al-awwal al-hirsu ala nashril ilmi bi jami'il wasail, semangat untuk menyebarkan ilmu dengan seluruh wasilah. Tentu yang dimaksud wasilah di sini wasilah syar'iyyah. Apakah melalui kaset, ya, CD, kemudian majalah, radio, Masya Allah. Silakan menggunakan itu. Itu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, semangat untuk menyebarkan ilmu ya kawan. Ini penting, tumbuhkan dalam diri kita semangat untuk itu. Kalau memang kita mengetahui ilmu, ajarkan. Nah, sebab dengan itu seorang akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dunia. Ya. Apa yang kita ajarkan kepada mereka, mereka mendapatkan hidayah dengan apa yang telah kita sampaikan. Subhanallah, ajr azim, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Ya. Semangat dalam menyebarkan ilmu. Wa ayyabdhulahu liman talabahu bi talaqatin wa insyirahi sadrin. Hendaklah dia senantiasa ya menerimanya bagi orang yang meminta untuk diajari. Ya, dengan talaqah. Ya. Talaqah yakni dengan senyum, ya. Dengan berseri-seri dan lapang dada. Mughtabitan bi ni'matillahi alaihi bil ilmi wan nur. Nah, dengan senantiasa merasa bangga dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padanya dari ilmu dan cahaya. Wa taysir man yarithu ilmahu anhu, dan memudahkan bagi orang yang hendak mewariskan mendapatkan warisan ilmu itu darinya. Berikan kemudahan, faidah. Wal yahdhar kullal hadar min kitmanil ilm fi halin yahtaju an-nas fiha ila bayanih. Dan dia berhati-hati dari menyembunyikan ilmu dalam keadaan manusia membutuhkan ilmu itu untuk mendapatkan penjelasan. Aw yas'aluhu anhu mustarsyid, atau mungkin ada orang yang bertanya kepada dia ingin mendapatkan bimbingan. Sampaikan. Fa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man su'ila an ilmin alimahu thumma katama uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang telah dia ketahui, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Lijam itu yang tali untuk narik kuda, ya, tali kekang. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Atsani as-sabru ala adal muta'allimin wa su'i muamalatihim la, bersabar atas gangguannya murid-murid itu yang belajar dan jeleknya muamalah mereka terhadap guru. Hendaklah seorang guru bersabar. Liyanala bidzalika ajra as-sabirin, agar dia mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Karena murid-murid itu beda-beda keadaannya. Ada yang punya akhlak, kadang-kadang ada yang tidak punya akhlak. Ya, bersabarlah kita membimbingnya. Wa yu'awwiduhum 'ala sabri wa ihtimalil adza minan nas, dan membiasakan mereka untuk bersabar dan memikul, ya. Nah, bersabar, ya, ihtimal dalam menanggung atau memikul adanya gangguan-gangguan dari manusia. Lakin ma'amulahabatihim bitawjih wal irsyad wat tanbih bihikmatin ala ma asa'u bih, akan tetapi dengan senantiasa memperhatikan bimbingan, mengarahkan, memberi peringatan dengan hikmah terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Li alla tadhi'a haibatuhu min nufusihim, agar tidak lenyap keseganannya dari diri-diri mereka. Ya. Bukan berarti dibiarkan murid-murid itu ketika salah, dibimbing dengan cara yang baik. Nah, fayadhi'u majhuduhu fi ta'lim, sehingga hilang apa yang telah dia usahakan ketika memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau murid
melakukan kesalahan, ya jangan tinggal diam. Ya, ketika antum diam, dia tetap dengan kesalahannya dan dia tahu antum melihat dia, itu akan semakin hilang wibawa antum di hadapan mereka. Ustaz aja nggak negur, ya. Nah, berikan peringatan, tapi dengan cara yang baik. Tapi dengan cara yang baik. Nah, ya. Kalaupun terpaksa dan itu langkah terakhir, harus dengan cara memukul, itu pun memukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Ya. Pukulan yang maksudnya adalah mentakdib, memberikan bimbingan, bukan untuk menyakiti, memberi bekas, bukan. Nah, الثالث أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق. Dia senantiasa mempermisalkan, mencontohkan di hadapan murid-muridnya dengan sesuatu yang sepantasnya dia berada di atasnya dari agama, demikian pula akhlak. Fa innal muallima akbaru qudwatin litilmidih. Seorang guru itu adalah contoh terbesar bagi muridnya. Wa huwal mir'atul lati yan'akisu 'alaiha dinul muallim wa akhlaquh. Dan itulah cermin, ya, yang akan menjadi kebalikan atasnya dari agama seorang guru dan akhlaknya. Dan itu salah satu faedah seorang, ya, menuntut ilmu secara langsung di hadapan para ulama. Mereka tidak hanya mempelajari ilmunya, tapi juga akhlak. Nah, murid-murid Imam Ahmad, ya, mereka menuntut ilmu di sisi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang mereka tuntut adalah adab, ya. Maka ini yang membedakan ikhwan, seorang yang mungkin dia mendapatkan faedah dari syekh tapi melalui kaset, dengan orang yang langsung berada di hadapan syekh tersebut. Dia bisa melihat aktivitasnya, dia bisa melihat akhlaknya, ya, dan dengan itu mereka berusaha mencontohnya. Ar-rabi' yasluka aqrabat turuq fi isalil ilm ila talamidhihi. Hendaklah dia menempuh metode yang paling mudah, paling dekat dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Wa man ima yahulu duna dzalik, dan mencegah sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Fayatani bi bayanil ibarah wa idahid dalalah. Lalu kemudian dia memperhatikan untuk memperjelas ungkapan-ungkapannya dan, ya, memperjelas kalimat-kalimat yang dijadikannya sebagai alat untuk membimbingnya. Wa gharsil mahabbati fi qulubihim, dan menanamkan kecintaan ilmu itu ke dalam hati-hati murid-muridnya. Liyatamakkana min qiyadatihim, agar memungkinkan untuk mengatur mereka. Wa isghaihim likalamih, sehingga mereka betul-betul mendengarkan ucapannya. Wa istijabatihim litaujihi, dan sehingga mereka mau mengikuti bimbingannya. Nah, wa minal adabil mukhtassati bil muta'allim, di antara adab yang khusus bagi orang yang belajar sebagai seorang murid. Al-awwal badlul juhdi fi idrakil ilm, fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism. Semangat dalam menuntut dan mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasmani yang bersantai-santai diri. Fa yasluku jami'at turuq al-musilati ilal ilm. Maka hendaklah dia menempuh semua, ya, jalan untuk menyampaikan pada ilmu. Wa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Atsani al-badu bil ahammi fal aham fima yahtaju ilaihi min al-ilmi fi umuri dinihi wa dunyah. Mulai dari yang terpenting, kemudian yang terpenting dari apa yang dibutuhkannya dari ilmu dalam perkara agama dan dunianya. Ya, jangan baru masuk menuntut ilmu langsung yang dipelajari, ya, faraid,
Nah, atau mustalah. Sementara dia belum belajar tauhid, akidah, ya, yang itu sangat penting bagi dia. Fa inna dzalika minal hikmah, karena ini termasuk dari hikmah. Hikmah itu artinya apa? Wad'u syai' fi mawdhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga seorang harus mengerti posisi dirinya. Dia harus mulai dengan apa? Nah, ya, tentunya cara yang terbaik dalam menuntut ilmu memulai dengan hafalan. Hafal Al-Quran, ya. Ini bagi seorang yang ingin lama dalam menuntut ilmu dan sabar. Hafal Al-Quran Karim. Kemudian setelah itu mulai, ya, belajar tauhid, fikih, ilmu alat, bahasa Arab. Bahasa Arab juga yang terpenting, ya, untuk jadikan sebagai wasilah yang terbaik untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Nah, setelah itu lalu kemudian kita pindah ke yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. الثالث التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان. Merendah diri, ya. Jangan dia menyombongkan untuk mendapatkan faedah dari seorang. Sok merasa dirinya tahu semuanya. Nah, ya. Kalau ada orang yang memberi faedah kepadanya, sudah, enggak perlu, saya sudah tahu itu. Jangan. Merendah, ya akhwan, siapapun dia. Kecerdikan seorang menuntut ilmu ketika dia mengambil ilmu dari yang tinggi, yang sederajat, yang lebih rendah darinya. Fa inna tawadhu'a lil ilmi rif'ah. Tawadhu' dalam menuntut ilmu itu mulia. Akan ditinggikan seorang. Subhanallah, Syekh Muqbil rahimahullah taala sering sekali dalam majelis-majelis, ya Syekh, ini ada faedah dari fulan, masya-Allah, beliau terima. Nah, ya Syekh, ini ada fulan, setelah mengecek hadis yang antum sebutkan, ternyata hadis ini ada illatnya. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Dan tidak jarang beliau tulis bahkan di bukunya. Nah, kadang-kadang seperti dalam Mustadrak beliau atau dalam Al-Jami' As-Sahih, itu ada catatan kaki. Beliau mensahihkan, kemudian disebutkan ternyata si fulan bin fulan memberikan faedah kepada kami bahwa hadis ini terdapat dalam sanadnya fulan bin fulan. Nah, subhanallah. Wadzul fi talabi izzun. Ya. Rendah diri dalam menuntut ilmu itu mulia. Wa kam min syakhsin aqall minka fil ilmi min haitsul jumlah wa indahu ilmun fi mas'alatin laysa 'indaka minha ilm. Berapa banyak dari orang yang lebih sedikit ilmunya dari kamu, ya, secara global, akan tetapi dia memiliki ilmu dalam satu masalah yang mungkin kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ar-rabi' tawqirul muallim wa ihtiramuhu bima yaliqu bih. Menghormati guru dengan sesuatu yang layak, tentunya jangan berlebihan. Seperti kaum sufiyah, ya, saking hormatnya kepada gurunya sampai, ya, kepada tingkat ta'zim. Pada tingkat ta'zim, kalau gurunya lewat, sorbannya dibentangkan supaya diinjak sama gurunya. Itu jadi mahal sorbannya. Nah, ya, atau untuk resep menguatkan hafalan, menelan liurnya guru. Nah, ini dari mana ini? Itu liur itu busuk kok dimasukkan ke mulutmu. Allahu musta'an. Ya, fa innal mu'alliman nasiha bi manzilatil ab yughadhi an-nafsa wal qalba bil ilmi wal iman. Seorang guru itu yang memberi nasihat kedudukannya seperti orang tua. Ya. Yang senantiasa mengisi jiwa, mengenyangkan jiwa, hati dengan ilmu iman. Nah, gimana lah kalau orang tua itu mendidik anaknya? Ya, bukan berarti lembut terus, kadang-kadang penting untuk dipukul.
muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Nah, wa yahtarimuhu bima yaliqu min ghairi ghulun wala taqsir, menghormatinya dengan yang layak tanpa ekstrim, tidak pula jafa. Wa yas'aluhu su'al al-mustalhim al-mustarsyid la su'al al-mutahaddi aw al-mustakbir, dan dia bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan yang betul-betul dia ingin mendapatkan bimbingan, ya. Jangan tanya untuk nantang, ya. Nah, yang setelah mengetahui gurunya nggak bisa jawab, wah guru nggak punya ilmu, masa ini nggak tahu, nah ini tahaddi. Atau sombong, ya. Bertanya tentang kesombong bertanya dengan maksud menampakkan kesombongan. Dia tahu, gurunya nggak tahu, sengaja dites gurunya. Nah, sehingga kalau dia mau tahu, ternyata gurunya nggak tahu, ana bisa tahu itu. Guru saya nggak tahu, rendah ini gurunya. Ya, ana ini sudah mulai sederajat dengan si guru. Ya. Allahumma musta'an. وَلِيَتَحَمَّلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ مَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ جَفَاءٍ وَغِلْظَةٍ وَانْتِهَارٍ, dan hendaklah dia memikul beban dari gurunya yang kadang-kadang guru itu bersikap jafa, keras, menghardik, sabar. Li'annahu rubbama yakun muta'adziran bi asbabin kharijiyah, sebab terkadang guru itu kadang-kadang, ya, marahnya meluap-luap dengan sebab-sebab, ya, ekstern yang berasal dari luar. Fala yatahammal minal muta'allim ma yatahammaluhu minhu fi halis safa was-sukun. Nah, ya, maka jangan dia memikul sesuatu dari sehingga dia tidak mampu untuk menahan dirinya dari seorang murid ketika dia dalam keadaan marah yang meluap-luap, apa-apa yang dia memungkinkan untuk dia menahan diri pada saat dia tenang, ya, tidak ada faktor yang menyebabkan dia naik pitam. Karena ya kadang-kadang ya seperti itu, guru itu berbeda-beda kondisinya. Nah, karena mereka manusia biasa. Ada yang cepat, ya. Nah, ya. Naiknya itu cepat sampai ke 100 derajat Celcius. Ya, ada yang pelan. Nah, berbeda-beda. Ada yang nggak bisa naik. Nah, hatta dalam kondisi bagaimana tetap nggak pernah marah. Ada juga seperti itu. Ya, maka seorang yang ingin mendapatkan faedah, hendaklah mereka berusaha untuk bersabar menghadapi yang demikian. Yang kelima, al-hirsu 'ala al-mudzakarah wad-dhabt wa hifdz ma ta'allamahu fi sadrihi aw kitabihi. Bersemangat untuk murajaah, dhabt, ya, membenarkan hafalannya atau pemahamannya dan menghafal apa yang telah dia pelajari. Ya. Fi sadrihi aw kitabihi. Apakah dengan hafalannya atau dengan tulisannya? Fa innal insana 'urdatun lin-nisyan. Sebab manusia itu ya memang selalu ditempa perasaan lupa. Fa idza lam yahris 'ala dzalika nasiya ma ta'allamahu wa dha'a minhu. Kalau dia tidak semangat, maka dia lupa dengan apa yang telah dia pelajari dan hilang. Waqad qil, seorang penyair mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, fa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu adalah buruan, sedangkan menulis itu adalah ikatannya, maka ikatlah buruan-buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Merupakan satu kebodohan ketika engkau hendak berburu seekor kijang, lalu kamu biarkan, ya, kijang itu lepas, ya, di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, kamu sudah mendapatkan kijang. Ini saya sudah berhasil buru kijang.
Nah, naruhnya nggak diikat, lepas saja begitu. Ya lari lagi kan. Namanya hewan buruan. Nah, begitu juga ilmu. Kamu sudah dapat ilmu. Nah, terus di mana? Diletakkannya di mana? Dihafal enggak? Kadang-kadang kalau dihafal bisa lepas. Nah, dikandangkan atau diikat dengan cara menulis. Nah, dengan tinta yang ya kira-kira bisa tahan lama walaupun terkena air. Wal ya'tani bihifdzi kutubihi min ad-dhaya' wa siyanatiha min al-afat. Hendaklah dia perhatian untuk memelihara kitab-kitabnya dari keterlantaran, menjaganya dari afat, segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya. Seperti apa, ikhwan? Apa itu? Rayap. Wah, itu bahaya sekali. Jaga tulisan-tulisan antum dari itu. Nah, ya, atau mungkin antum sudah punya kitab yang baik, mau pulang kampung. Nah, itu dijaga. Kalau memungkinkan antum bawa. Ya. Masukkan tempat barang, ada kemungkinan hilang entah kemana. Iya. Nah, fa innaha zakhruhu fi hayatih. Itu adalah merupakan simpanannya dalam kehidupannya. Ya. Harta simpanan, wa marja'uhu 'inda hajati, dan marji'nya ketika dia membutuhkannya. Wa ila huna intaha al-qism ats-tsani min kitab mustalah al-hadits wa yahtawi ala muqarrar as-sanah ats-tsaniyah ats-tsanawiyyah fi al-ma'ahid al-'ilmiyyah, wa bihi tamma al-kitab ala yadi mu'allifih Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin fi yawm al-khamis al-muwafiq lis-sadis 'ashar min syahr Rabi'in al-akhir sanah 96 ba'da 300 wa alf min al-hijrah. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Wa insyaallah taala wa ba'da hadza insyaallah taala sayakunu al-imtihan yaum al-arbi'a wa yaum al-khamis. Ya. Idzan ghadan wa ba'da ghad يوم الأحد الاثنين الثلاثاء. كل هذه الأيام نحن مع تقريب التدمرية ويوم الخميس يوم الأربعاء والخميس يومان للامتحان، امتحان مصطلح. يوم الأربعاء الامتحان للقسم الأول ويوم الخميس للقسم الثاني. Nah, faman lam yanjah fala yajlis ma'ana fi nuzhatin nazar. Nah, barakallahu fik. Fa wallahu alam. Rubbama nahnu insyaallah fi dars an-nuzha ad-dars yakun bil arabiyyah. Nah, ad-dars ma'a syarh kullu insyaallah ta'ala bil arabiyyah. كان هنا سؤال جواب كله بالعربية، فلا أسمح لأحد مثلا يتحدث العربية يتحدث الأندونيسية أثناء الدرس. فهمتم؟ نعم. بارك الله فيك. إلى هنا أخوان، تفضلوا.